Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ibu, tidak perlu takut. Paman pertama berkata bahwa ayah akan segera kembali. Ucap Xiao Xiao. Cailin meringkuk mulutnya ketika dia mendengar ini. Dia memeluk gadis kecil itu sebelum mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian. Dia menatap dokter peri kecil dan dengan lembut bertanya, apakah dia benar-benar akan kembali? Ucap Ratu Medusa. Dia seharusnya membutuhkan sekitar setengah tahun di makam surgawi. Jika menghitung waktu, dia seharusnya sudah meninggalkan alam Gu. Tuan Yalo pasti akan memberitahunya tentang masalah di sini begitu dia mencapai pavilium bintang jatuh. Mengingat karakternya, dia pasti akan bergegas secepat mungkin. Ucap dokter peri kecil. Jika benteng ini jatuh, kamu harus menangkap Xiao Xiao dan pergi. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan pernah memaafkan Xiaoyan apapun yang dia lakukan. Bahkan jika aku mati. Ucap Ratu Medusa. Dokter peri kecil sedikit terkejut. Dia melihat Cailin sebelum diam-diam mengangguk. Dia jelas menyadari karakter Cailin. Selalu angkuh dan pasti akan melakukan apa yang dia klaim. Cailin, kamu telah melakukan terlalu banyak untuk aliansian dan klan Xiao selama tahun-tahun ini. Jika kita berhasil melewati ini, aku pasti akan membuat Xiaoyan menikahimu secara resmi dengan klan Xiao kita. Ucap Xiaoding. Dia telah menyaksikan semua yang telah dilakukan Cailin untuk aliansian dan klan Xiao selama tahun-tahun ini. Saat itu Xiaoyan telah mendirikan aliansian, hanya untuk melemparkan beban besar ini ke pundak Cailin. Dia sadar bahwa Xiaoyan harus pergi untuk menyelamatkan ayah mereka. Tetapi Cailin sebagai seorang wanita tidak hanya membuatnya melahirkan seorang putri, dia bahkan membantu mengelola aliansian. Pengorbanan semacam ini sangat luar biasa. Iya, kakak benar. Setelah anak kecil itu kembali, kami pasti akan menyelesaikan masalah ini. Ucap Xiaoli. Mari kita selesaikan masalah di depan kita dulu sebelum membicarakan ini. Ucap Ratu Medusa. Cailin menempatkan Xiao Xiao kecil yang masih dalam pelukannya ke bawah. Sosok Xiaoyan juga muncul di benaknya. Dia dengan lembut menggigit bibir merah bawahnya saat emosi rumit melintas di matanya yang cantik. Semuanya akan baik-baik saja jika Ratu Suku Ular tidak menikah. Tetapi jika dia benar-benar memberikan hatinya kepada seseorang, dia akan sangat setia kepada orang itu. Jika kekasihnya meninggal, hatinya akan mati bersamanya. Ini adalah tradisi dari garis keturunan Ratu Medusa dari suku ular. Oleh karena itu, Cailin mengerti bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan orang itu seumur hidupnya. Meski telah berpisah selama bertahun-tahun, sosok itu tidak akan pudar. Sebaliknya, sosok itu telah terukir lebih dalam di ingatannya. Tiba-tiba drum yang memekakkan telinga terdengar di kabut hitam yang jauh ketika Cailin berdiri. Segera banyak sosok bergegas keluar dari kabut hitam dan tetap melayang di langit. Seorang pria parubaya yang tampak kuat berdiri di langit. Matanya menunjukkan kegembiraan yang tidak biasa saat dia menatap sosok mempesona di dinding benteng. Tawa keras yang bercampur dengan nada sombong bergema di langit. Hahaha, Medusa. Apakah kamu sudah memikirkan semuanya? Apakah kamu akan menyerah kepada sekte singa mendalam saya atau akankah sekte singa mendalam saya untuk membantai semua orang di aliansian Anda? Ucap Sitian. Ratu Medusa dengan lembut mengambil langkah maju dan melirik banyak sosok di langit yang jauh. Suaranya yang tenang tidak bergetar sedikit pun karena situasi saat ini. Setelah mengelola aliansian selama bertahun-tahun, dia yang sudah menjadi ratu suku ular tidak akan merasakan ketakutan sedikit pun dalam situasi seperti itu. Aliansian hanya memiliki prajurit yang mati dalam pertempuran.
dan tidak ada anggota yang menyerah, ucap Ratu Medusa. Medusa, kamu harus menyadari dengan jelas, dengan kekuatan Anda, tidak mungkin untuk membandingkan dengan kami. Selama aliansianmu setuju untuk tunduk pada sekte singa mendalam saya dan menyerahkan semua anggota klan Shio, saya akan menggunakan posisi saya sebagai kepala sekte dari sekte singa mendalam untuk menjamin bahwa tidak seorang pun dari aliansian akan terluka, ucap Sitian. Cailin hanya melirik pria itu sambil tertawa. Setelah itu teriakan sedingin es yang lembut keluar dari mulutnya. Aktifkan formasi. Tanggapan segera muncul dari wajah prajurit setelah mendengar perintah Cailin. Langit di luar benteng bergetar, dan penghalang energi yang sangat besar perlahan menutupi seluruh benteng. Akhirnya itu berdiri di antara kedua pasukan. Pemanah, bersiaplah, ucap Ratu Medusa. Panah tajam memancarkan kilauan dingin saat mereka berdiri siap. Balista dan panah itu telah dibangun oleh aliansian menggunakan bahan khusus. Ketika mereka digunakan oleh beberapa prajurit Dowling, kekuatan mereka bisa menembus Do Huang yang ceroboh dan dengan kuat menjatuhkan Do Huang ke tanah. Sitian, berhentilah mengucapkan omong kosong seperti itu. Jika kamu menyukai wanita itu, kami akan menangkapnya dan memberikannya kepadamu begitu benteng itu jatuh. Jika anggota klan Shio itu akhirnya melarikan diri karena kamu tidak akan mampu memikul tanggung jawab, ucap Tianzun ke-9. Ekspresi Sitian berubah ketika dia mendengar suara ini. Dia menoleh dan melirik sesepuh berpakaian hitam yang berdiri di udara. Banyak tubuh spiritual berlama-lama di sekitar penatua ini. Jeritan menyedihkan mereka menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di dalam hati. Wajah gelap dan tegas orang ini dipenuhi dengan keakraban. Setelah diamati lebih dekat, itu adalah Tianzun ke-9 yang pernah memimpin para ahli dari Aula Jiwa untuk menyerang Pavilium Bintang Jatuh. Tianzun ke-9 terlalu khawatir. Aliansian saat ini sama saja sudah mati. Kekuatan kecil itu bahkan tidak layak disebut di mata kita. Bagaimana mungkin membiarkan anggota klan Shio melarikan diri? Ucap Sitian. Kamu harus memahami konsekuensinya jika terjadi kesalahan, ucap Tianzun ke-9. Sitian tertawa kering. Dia juga tampaknya menyadari ketidaksabaran Tianzun ke-9. Dia tidak ingin mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pertahanan benteng yang kuat. Sesaat kemudian dia tiba-tiba mengangkat tangannya saat teriakan nyaring terdengar. Medusa, kesempatan terakhirmu telah hilang olehmu. Semuanya dengarkan. Menyerang, teriak Sitian. Tentara seperti lautan di luar benteng tiba-tiba mengeluarkan teriakan pertempuran yang mengguncang bumi setelah mereka mendengar raungan keras Sitian. Seluruh tanah dengan cepat bergetar. Pasukan yang tampaknya tidak ada habisnya menyerang benteng dengan gila-gilaan. Ekspresi semua orang di benteng itu sedikit suram saat mereka merasakan aura penyerbuan yang menyebar. Panah besar dari sebelumnya melesat seperti kumpulan awan gelap. Panah-panah itu mendarat di pasukan sekte singa mendalam dan tangisan menyedihkan terdengar. Cailin menyaksikan tentara yang tak terhitung jumlahnya dipaku ke tanah dari dinding. Tidak ada sedikit pun fluktuasi di matanya yang cantik. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Ada 100 orang berdiri di udara di tempat itu. Di belakang ratusan orang ini Do Huang yang mengepakkan sayap Doki dan Do Wang. Pasukan atas, menyerang sekarang. Hancurkan penghalang energi, teriak Sitian. Sitian menyaksikan tentara di bawah yang telah dihentikan oleh serangan dari benteng. Wajahnya tidak menunjukkan rasa sakit sedikit pun. Tentara di bawah terdiri dari orang-orang yang lebih lemah dari Do Wang. Hanya bisa membuat mereka menjadi umpan belaka. Para ahli di langit akhirnya mulai membentuk setengah lingkaran dengan perintah Sitian. Mereka dengan cepat mendekati benteng. Teriakan nyaring terdengar dan gelombang demi gelombang pilar Doki yang kuat bersiul di langit. Mereka bergegas menuju penghalang Doki dari segala arah. Pilar energi yang tak terhitung jumlahnya meledak melawan penghalang energi, menyebabkannya berfluktuasi dan membentuk banyak riak melingkar. Pemanah, ubah target.
Serang semua ahli di kelas Do Huang dan Do Wang di atas. Menyerang dan menstabilkan penghalang energi, teriak Cailin. Kata-kata Cailin ini baru saja terdengar ketika panah besar tiba-tiba bergeser. Awan panah padat tersebar di langit. Mereka disertai dengan suara siulan angin yang menderu saat mereka dengan kejam menembak ke arah para ahli dari sekte singa mendalam di langit. Meskipun para ahli ini cukup terampil, tubuh cukup banyak dari mereka ditembus dengan paksa oleh serangan ini. Banyak mayat jatuh ke tanah seperti layang-layang dengan tali putus. Namun pertempuran berdarah ini telah menyebabkan para ahli dari kedua belah pihak menjadi gila. Banyak sosok doki yang kuat melesat ke langit dan dengan kejam bergantian menyerang satu sama lain. Serangan padat terus mengalir ke penghalang energi. Riak pada penghalang menjadi lebih intens. Karena pertahanan penghalang energi itu, tingkat kematian para ahli sekte singa mendalam jelas melebihi dari aliansian. Sitian menyaksikan penghalang energi yang terus bergetar dari langit. Dia tersenyum sementara tangannya perlahan menunjukkan isyarat yang aneh. Alasan mengapa sekte singa mendalam dapat mendominasi hampir setengah dari benua barat laut bukan karena Do Wang dan Do Huang ini. Sebaliknya itu karena elit mereka Do Zong dan Do Zun. Setelah Sitian menunjukkan isyarat tangannya ini, kabut hitam di belakangnya perlahan-lahan terkoyak. Hampir 100 sosok perlahan berjalan ke depan. Ada 30 individu dengan aura yang sangat kuat muncul. Munculnya orang-orang ini menyebabkan seluruh area ini sedikit bergetar. Cailin dan yang lainnya di dinding akhirnya mengungkapkan perubahan ekspresi ketika orang-orang ini muncul. Orang-orang ini akan menentukan pemenang dari pertempuran ini. 100 sosok perlahan berjalan di udara. Panah besar yang terbang di atasnya akan secara otomatis meledak ketika mereka berada 1000 kaki dari mereka. Ratusan sosok itu akhirnya berhenti ketika mereka masih berada 1000 kaki dari benteng. Mereka mengeluarkan teriakan dingin dalam persatuan. Orang bisa melihat gelombang demi gelombang doki yang agung melonjak dari tubuh mereka sebelum berkumpul di langit. Doki di langit membentuk binatang energi yang sangat besar. Ketika binatang besar itu mulai terbentuk, ia berjalan melalui udara kosong dan tanpa ampun bertabrakan dengan penghalang energi benteng di depan banyak pasang mata yang terkejut. Meskipun ada serangan ganas yang datang dari benteng dan menabrak binatang besar itu, mereka tidak dapat memblokir binatang itu. Binatang besar itu berjalan melintasi langit. Itu mengalami serangan yang sangat gila karena menabrak penghalang energi di depan banyak wajah pucat. Wajah pucat ini milik anggota aliansian. Seluruh tempat tampak menjadi sunyi karena tabrakan itu. Riak energi melingkar mulai menyebar dengan cepat dari titikan tumbukan. Akhirnya seseorang mendengar ledakan penghalang energi di langit. Cailin perlahan mengepalkan tangannya ketika penghalang energi pecah. Suara sedingin es bergema di samping telinga semua orang di dinding. Semuanya, wilayah barat laut mungkin besar, tetapi kita tidak lagi memiliki jalan mundur. Jika hatimu masih memiliki api, ambil senjatamu dan bertarung sampai akhir, teriak Ratu Medusa. Berjuang sampai akhir, teriak seluruh pasukan aliansian. Senyum ganas terbentuk di wajah Sitian saat dia melihat penghalang energi pecah dari langit. Banyak Do Wang dan Do Huang yang telah diblokir di luar menyerbu ke depan dengan raungan ganas. Mereka menyerbu ke arah dinding seperti badai. Cailin meraih pedang panjang di pinggangnya saat dia melihat sosok manusia menyerbu. Doki yang besar dan perkasa meletus dari tubuhnya. Dia mengayunkan pedangnya ke depan dan cahaya pedang besar membelah lusinan Do Huang menjadi dua. Dokter peri kecil, aku akan menyerahkan Xiao Xiao padamu. Jaga dia baik-baik, ucap Ratu Medusa. Dokter peri kecil dengan lembut menghela nafas dan mengangguk. Meskipun Xiao Xiao kecil masih muda, dia tampaknya telah merasakan perbedaan atmosfer saat dia buru-buru memeluk kaki Cailin. Dia mengangkat wajah kecilnya dan terlihat matanya berkaca-kaca saat menatap Medusa. Jadilah penurut, jangan takut. Ibu hanya pergi sebentar dan segera mencarimu lagi, ucap Ratu Medusa. Setelah itu dia menyerahkan Xiao Xiao ke dokter peri kecil.
Keengganan untuk berpisah dengan Xiao Xiao melintas di matanya yang cantik. Namun dia mengetupkan giginya berbalik dan bergegas ke udara. Doki yang agung melonjak dan mengubah beberapa ahli tercepat Dowang di depan menjadi genangan darah. "Sitian, apakah kamu berani melangkah maju dan bertarung dengan ratu ini?" ucap Ratu Medusa. "Hahaha, bagaimana aku bisa menolak undangan wanita cantik?" ucap Sitian. Bila emas di tangannya menari dan membentuk kumpulan bunga api. Kakinya menginjak udara kosong saat dia muncul di depan Cailin dalam beberapa kilatan. Makhluk yang mempesona seperti itu benar-benar langka. Ini benar-benar terlalu bagus untuk bocah kecil bernama Xiaoyan ini. Begitu aku merebutnya, kecantikan seperti itu akan menjadi milikku, ucap Sitian. Medusa tidak mengatakan apa-apa yang tidak perlu setelah melihat Sitian menerima pertempuran. Doki melonjak dari tubuhnya tanpa ditahan. Pedang panjang di tangannya digenggam saat tubuhnya bergerak. Dia muncul di samping Sitian dengan kecepatan seperti kilat. Pedang tajam itu menyerang pada sudut yang berbeda dan menutupi semua titik fatal di tubuh Sitian. Ekspresi Sitian mungkin tampak tenang ketika menghadapi tubuh Cailin. Tetapi hatinya menjadi berhati-hati. Cailin tidak lebih lemah darinya. Pengalaman pertempurannya pasti lebih besar darinya setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Karenanya dia tidak berani meremehkannya. Bila emas menari seperti kincir angin dan memblokir serangan pedang yang tajam. Sementara Cailin dan Sitian terlibat dalam pertempuran besar di langit. Area dalam radius 1000 kaki dari benteng dipenuhi dengan perkelahian yang kacau. Terlihat para ahli dari aliansian semuanya telah maju, dan kedua belah pihak bentrok dengan sengit yang berapi-api. Tianzun ke-9 ditangguhkan di langit di luar medan pertempuran yang kacau. Matanya acuh tak acuh saat dia menyaksikan pertempuran yang terus meletus. Senyum dingin muncul di wajahnya. Di matanya semua orang mati adalah jiwa. Mereka akan tersedot ke tanah oleh kekuatan yang tidak biasa ketika mereka mati. Bahkan jiwa-jiwa yang lemah pun tidak luput. Bertarunglah, terus bertarung. Semakin banyak kematian maka semakin baik, ucap Tianzun ke-9. Tianzun ke-9 tertawa. Setelah pertempuran besar, dia akan mampu menyerap ribuan atau bahkan puluhan ribu jiwa. Kecepatan semacam ini berkali-kali lebih cepat daripada di masa lalu. Dokter peri kecil memeluk Xiao Xiao di dinding. Ekspresinya dingin saat dia mengayunkan pilar kiracun ke ahli sekte singa mendalam yang telah menyerang dinding. Setelah itu dia membiarkan Xiao Xiao kecil menyembunyikan matanya di bahunya. Baru kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Hatinya tanpa sadar tenggelam sedikit. Aliansian mungkin memiliki keunggulan dalam hal medan. Tetapi kuantitas dan kualitas ahli mereka jauh lebih rendah daripada sekte singa yang mendalam. Meskipun mereka dapat memblokir pihak lain untuk beberapa waktu, ini tidak bisa bertahan lama. Pada saat ini cukup banyak tempat telah dimasuki oleh para ahli dari sekte singa yang mendalam. Para ahli ini bergegas ke tembok kota dan menyebabkan banyak kehancuran. Dokter peri kecil JJ, kamu harus membawa Xiao Xiao kecil dan pergi. Tempat ini tidak akan bisa bertahan lama, ucap King Lin. Dokter peri kecil menoleh dan menemukan bahwa King Lin yang berbicara. Pada saat ini King Lin sudah memanggil semua ahli yang bisa dia kendalikan. Dengan kekuatan misterius yang dia miliki, bagian dinding ini jauh lebih kuat daripada tempat lain. Hahaha, kamu berpikir untuk pergi? Bagaimana bisa semudah itu? Ucap sosok yang tergantung di udara. Beberapa dozen di bawah 3 bintang berani bertindak lancang di sini, ucap King Lin. King Lin dengan dingin tertawa. Tubuhnya bergerak dan dia menyerang ke depan. Para ahli yang dikendalikan menembak pada saat yang sama. Mereka menyerang dan mengepung beberapa dozen itu. Dokter peri kecil, pergi, ucap Tian Huozunze. Tian Huozunze juga muncul di samping dokter peri kecil ketika King Lin bertindak untuk memblokir dozen elit itu. Dia berbicara dengan suara yang dalam sementara matanya menatap tajam ke kejauhan. Kelompok besar dozen dari sekte singa mendalam sudah mulai bergabung dalam pertempuran. Dengan kekuatan orang-orang ini, pertahanan biasa pada dasarnya tidak berguna.
Tian Huozunse tidak menunggu dokter peri kecil setelah suaranya terdengar. Dengan isyarat tangannya, beberapa sosok bergegas turun dari dinding. Mereka muncul di sampingnya. Ini semua adalah dozen elit dalam aliansian. Meskipun jumlah mereka jauh dari sebanding dengan sekte singa yang mendalam, mereka masih perlu bertarung. Tian Huozunse berteriak dengan suara yang dalam. Kakinya menekan ke tanah saat tubuhnya memimpin untuk menyerang ke depan. Beberapa elit dozen mengikuti di belakangnya. Mata dokter peri kecil sedikit redup ketika dia melihat pemandangan ini. Dia memeluk Xiao Xiao kecil dan mulai buru-buru menarik kembali. Namun dia baru saja mundur tiba-tiba ketika kabut hitam pekat menyerbu. Hahaha, gadis kecil ini memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya diri yang mulia ini melihat manusia yang memiliki kekuatan spiritual seperti itu di usia yang masih bocah. Ucap anggota Hall of Soul. Dia mengeluarkan rantai di tangannya menembak dengan kejam ke arah Xiao Xiao kecil di pelukan dokter peri kecil. Bajingan, ucap dokter peri kecil. Dia melambaikan tangannya dan pilar doki beracun yang mematikan melesat dan menjatuhkan rantai itu ke samping. Jari-jari kakinya menekan tanah dan dia sekali lagi menarik kembali bukannya mengejar. Di mana kamu bisa melarikan diri? Ucap anggota Hall of Soul. Dokter peri kecil baru saja mundur ketika sosok hitam ini tiba dengan angin kencang. Angin tajam dilepaskan dari telapak tangan dan dengan kejam menghantam dokter peri kecil. Ekspresi dokter peri kecil sedikit berubah ketika menghadapi serangan gabungan dari 2 bintang 6 elit Dozun. Sudut matanya melirik Xiaoli yang jaraknya cukup dekat. Xiaoli, tangkap Xiao Xiao, teriak dokter peri kecil. Pada saat yang sama, doki beracun yang sangat mematikan melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Itu menerima serangan gabungan dari 2 elit Dozun. Tidak jauh dari situ Xiaoli memperhatikan dokter peri kecil dikepung dan diserang. Dia buru-buru pindah ketika dia melihat dia melemparkan Xiao Xiao kecil ke arahnya. Dalam beberapa lompatan, dia telah tiba di belakang Xiao Xiao kecil. Namun sosok seperti hantu mencapai Xiao Xiao kecil ketika Xiaoli baru saja mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Angin kencang menghantam dada Xiaoli dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan yang kuat menyebabkan Xiaoli memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya terbang mundur. Bajingan, ucap Xiaoli. Mata Xiaoli menjadi merah darah ketika dia melihat bahwa orang ini berniat untuk menangkap Xiao Xiao kecil setelah meluncurkan serangan diam-diam. Orang tua kurus itu tertawa aneh. Setelah itu dia berbalik dan meraih Xiao Xiao kecil di udara. Cailin yang bertarung melawan si Tian di kejauhan segera menjadi pucat ketika dia melihat apa yang terjadi. Medusa, cepat menyerah. Kalau tidak, jangan salahkan aku yang lama karena kejam. Pria tua kurus itu meraih pakaian Xiao Xiao kecil di depan banyak mata yang terkejut. Dia menatap Cailin dengan wajah garang. Rasa dingin tiba-tiba muncul jauh di dalam hati orang tua kurus itu. Dia baru saja akan bergegas ketika tebasan serangan diam-diam telah merobek tenggorokannya. Setelah itu kekuatan tangan api besar dengan kejam menjepit badannya. Suara patah tulang terdengar ketika seluruh tulang orang tua itu patah. Lelaki tua itu melirik tepat sebelum dia meninggal. Pria berpakaian hitam yang tiba-tiba muncul secara acak membuang mayat pria tua itu. Setelah itu dia mengulurkan tangannya dan memeluk gadis kecil itu. Senyum lembut terungkap di wajahnya yang acuh tak acuh. Mengangkat kepalanya dan mengamati Cailin dan yang lainnya di kejauhan. Suaranya yang lembut perlahan ditransmisikan ke telinga Cailin. Maaf, saya telah kembali sedikit terlambat, ucap Soyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobah sampai akhir ya. Sampai jumpa.